Perkembangan bahasa merujuk pada proses alami di mana individu memperoleh kemampuan untuk menggunakan dan memahami bahasa secara efektif. Ini melibatkan penguasaan keterampilan verbal dan nonverbal yang kompleks, termasuk produksi suara, penggunaan kata-kata, pemahaman makna dan struktur kalimat, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, sedangkan para ahli lain berpendapat adanya pengaruh faktor baik eksternal maupun internal terhadap kemampuan bahasa. Di sini kami akan menjelaskan beberapa teori pengembangan bahasa menurut para ahli. Teori navitisme. Teori ini berpandangan bahwa ada unsur keterkaitan yang erat antara faktor biologis dengan perkembangan bahasa. Teori ini meyakinkan bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Selanjutnya, belajar bahasa tidak dipengaruhi oleh intelijensi maupun pengalaman individu. Menurut aliran ini, terdapat peran evolusi biologis dalam membentuk individu untuk menjadi makhluk linguistik. Sejalan dengan pertumbuhan fisik dan mental, perkembangan bahasa menjadi lebih baik dan meningkat. Para ahli navitisme berpendapat bahwa kemampuan berbahasa sifatnya sangat natural atau bisa disebut bawaan, sebagaimana halnya kemampuan berjalan merupakan bagian dari perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kematangan otak. Teori kognitif. Teori kognitif dibagi menjadi 4 fase, yaitu sensomotorik, pra-operasional konkret, dan operasional formal. Beberapa para ahli menganggap bahwa teori kognitif ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peran aktif anak dengan lingkungan, cara anak memproses informasi dan menyimpulkan yang namanya struktur bahasa. Jadi, tokoh-tokoh kognitif ini menyimpulkan bahwa anak mengalami perkembangan bahasa itu tidak hanya berdasarkan gen atau hereditas atau lingkungan saja, yang disebut dengan cara anak memproses informasi tersebut di dalam otaknya atau dalam kognitifnya. Sehingga dalam proses kognitif tersebut, si anak akan mampu menyimpulkan atau menyusun struktur bahasa. Kalau kita lihat, para ahli kognitif psikolog itu ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, and David Ausubel. Kita ambil dari ahli teori kognitif Jean Piaget. Ia berpendapat bahwa berpikir sebagai prasyarat berbahasa. Tanpa adanya proses berpikir itu, yang namanya berbahasa tersebut tidak akan tercipta. Jadi, Jean Piaget memandang bahwa kognitif sangat erat kaitannya dengan bahasa, dan bahasa sangat erat kaitannya dengan kognitif. Jadi, proses kognitif ini terjadi ketika anak mengalami stimulus yang diberikan atau mengalami kejadian secara real atau nyata untuk kita lihat dari tahapan tadi. Teori behavioristik. Di sini, behavior artinya perilaku. Nah, di sini para ahli menganggap suatu perkembangan di dalam individu itu dipengaruhi berdasarkan pengalaman yang terjadi atau dilakukan oleh individu, sehingga itu akhirnya membentuk suatu perilaku atau membentuk suatu sikap. Para ahli teori behavioristik ini berpendapat bahwa anak itu dilahirkan tanpa membawa kemampuan apapun. Jadi, anak harus belajar berbahasa melalui pengkondisian dari lingkungan, proses informasi, dan reinforcement. Jadi, anak memperoleh perkembangan bahasa itu berdasarkan hasil stimulus atau hasil dari perilakuan atau hasil dari diberikannya stimulus oleh guru maupun orang tua. Dari hasil pengkondisian lingkungan, anak pasti akan meniru atau imitasi. Ditambahnya adanya penguatan. Jadi, para ahli teori behavioristik ini beranggapan seperti itu. Jadi, peran lingkungan sangat dominan terkait dengan perkembangan kemampuan bahasa anak. Teori behavioris ini dikembangkan oleh B.F. Skinner. Ia memandang perkembangan bahasa dari sudut stimulus respon. Semakin banyak stimulus yang diberikan,
kemudian diproses oleh individu tersebut, baik itu ada penguatan baik, penguatan positif, atau negatif, sehingga menimbulkan yang namanya respon. Kemudian Bandura pun memandang dari sudut teori belajar sosial, yang menyatakan bahwa anak belajar bahasa dengan melakukan imitasi atau menirukan suatu model, yang berarti tidak harus menerima penguatan dari orang lain. Jadi, berkembangnya suatu bahasa itu tidak harus menerima penguatan dari orang lain kalau sosial, tapi adanya suatu peran dari lingkungan tersebut dan juga perilaku-perilaku yang bisa diukur. Selanjutnya ada teori sosial kultural. Perkembangan bahasa menurut teori yang dikembangkan oleh Vygotsky bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan bahasa. Artinya, internalisasi nilai budaya akan memberi makna tertentu pada anak dalam pengembangan pengetahuannya dan kemampuan berbicaranya. Tahap-tahap perkembangan bahasa. Usia 0-3 bulan, anak membuat suara yang menyenangkan. Anak akan menangis dengan cara berbeda untuk menunjukkan kebutuhannya yang berbeda. Usia 4-6 bulan, anak akan melakukan sesuatu dengan bunyi atau gerakan tubuh secara berulang ketika bermain. Anak akan berbicara sederhana tanpa tangisan untuk menarik perhatian orang dewasa di sekitarnya. Usia 7-12 bulan, anak akan berceloteh dengan kata-kata sederhana seperti mamam, dada, tapi masih belum jelas pengucapannya. Usia 12-24 bulan, anak sudah bisa menyusun dua kata, contoh mau minum atau mau makan. Usia 24-36 bulan, anak sudah dapat menghafal kata-kata untuk keseharian. Anak memahami tata bahasa secara sederhana, misal, aku mau naik sepeda. Usia 4-6 tahun, anak sudah bisa menggunakan kata secara lebih rumit. Misal, ibu, aku lebih suka baju yang berwarna merah.